Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 6 ayat 6 sampai 16 dan 6 sampai 6, 1 sampai 6 dan 16 sampai 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi bila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Kadang-kadang kita melakukan seperti itu. Kita menyembunyikan cacat celah kita menyembunyikan apa yang buruk di dalam diri kita, dan kita menonjolkan bahwa kita itu orang yang baik, orang yang suci, bahkan lebih baik daripada orang-orang lain. Sering itu terjadi. Kadang-kadang kita itu marah karena orang mencela kita.
dan lebih-lebih kita ingin membalasnya. Lebih-lebih lagi juga kadang-kadang kita membenci orang. Janganlah sampai kita itu membenci orang, tetapi membenci perbuatannya yang kita anggap buruk. Hari ini Tuhan Yesus mencela orang yang munafik, berdoa supaya dipuji orang. Memberikan amal supaya orang melihat bahwa kita itu orang yang suka, orang yang dermawan, memberi kelihatan. Padahal kita itu memberi dengan tangan kanan supaya kita menerima dengan tangan kiri pujian orang atau kata-kata orang yang memuji kita. Itu sering terjadi. Bahkan Yesus berkata, bila kamu berdoa, berdoalah di tempat tersembunyi, di kamarmu. Berdoa dengan khusyuk, dengan sepenuh hati. Seringkali terjadi bahwa kita itu meminta doa panjang-panjang untuk menunjukkan bahwa kita ini punya perhatian. Terjadi bahwa seringkali kita mendoakan banyak orang untuk arwah-arwah sekaligus. Padahal kita bisa berdoa setiap kali kita berdoa di dalam gereja itu untuk satu arwah cukup, asal dengan sepenuh hati. Berapa kali kita pergi mengunjungi Tuhan di dalam rumah Allah, dalam misa, tidak cukupkah itu? Setiap kali satu, setiap minggu saja setahun bisa 52 orang kita doakan untuk arwah yang meninggal atau untuk doa kepada sesama kita. Itu yang diperlukan. Kadang-kadang malah kita minta doa di gereja ini tanpa kita hadir. Cukup biar imam itu membacakan dari mimbar doa-doa itu. Tetapi diri sendiri kadang tidak berdoa. Itu terjadi karena kita mau dianggap kita itu selalu ingat akan arwah-arwah sahabat, nenek moyang kita, keluarga kita. Tetapi kita tidak mau berbuat untuk mendoakan dengan sungguh-sungguh. Hari ini kepada kita, Tuhan ingin agar kita itu membersihkan hati dan budi kita dari segala halangan dosa itu. Hati kita yang tidak nampak. Hanya Allah yang mau berkenan di dalam hati kita bila kita dengan kesungguhan hati, dengan sepenuh hati untuk berdoa, untuk memanjatkan doa kita. Keluhan apapun akan didengar Bapa di surga itu. Dia tidak tinggal diam. Dia mendengarkan, dia melakukan apa yang dipikirkannya. Itu akan membuat kita lalu kembali kepada keadaan kita sewaktu kita diciptakan. Allah tadi dikatakan, Allah itu tidak pernah membenci segala ciptaannya. Segala ciptaannya itu diciptakannya dengan mulia. Segala apa saja. Bukan diri kita ini, tetapi juga semesta alam ini. Diciptakannya untuk kita, manusia. Karena itu, camkanlah di dalam hatimu
apa yang Allah sukai. Allah sukai karena Allah mau tinggal di dalam hatimu. Tadi dikatakan berkenan di hatimu. Allah itu ingin setiap kali memurnikan. Malahan Ia mengutus Yesus Kristus, putranya itu, ke tengah-tengah kita untuk memikul dosa-dosa kita. Tadi dikatakan seperti itu dalam Mazmur. Dia mau menanggung segala dosa kita supaya kita pulih kembali sebagai anak-anak Bapa. Dia dijadikan berdosa oleh kita, padahal kita yang membuatnya. Itu terjadi dan Kristus beserta Bapanya di surga akan bersukacita bila kita menyadari hal itu. Sadar. Dan karena itu berusaha untuk setiap kali menyucikan hati kita ini. Karena dosa-dosa kita itu sudah dipikul putranya itu. Kristus Yesus memikul segala kesalahan kita. Bila kita percaya itu, bersukacitalah kita. Karena itu tadi dikatakan, tidak usah bersedih hati, tapi bergembiralah. Tunjukkan mukamu yang penuh dengan sukacita itu semasa masa puasa ini. Masa di mana kita merenungkan perbuatan mulia Allah ke dalam diri kita. Supaya kita ikut barisannya. Kita pun mau juga ikut serta dalam penebusan umat manusia. Kepada murid-muridnya, Yesus itu mengajak kepada semua orang yang mendengarkan firman-Nya, Dia berseru supaya kita ini berbuat dengan hati yang suci, dengan hati yang murni. Bukan lagi untuk minta dipuji, apalagi kita itu ingin menunjukkan lahiriah kita yang lebih baik dari orang lain, tetapi bahwa kita ini sama-sama, kita ini berdosa. Yohanes itu mengatakan kita itu berdusta bila mengatakan kita ini tidak berdosa. Namun sesuatu nilai yang lebih tinggi, kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan kita itu menebus dosa-dosa kita. Dialah yang membuat Allah itu kelihatan nyata lebih-lebih dalam hati kita, bahwa Ia melakukan segala sesuatunya untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena itu lambang yang sangat terhormat, sangat termulia ialah salib itu. Salib di mana Yesus dianggap oleh orang-orang yang menghendaki kematiannya sebagai perbuatan yang dibenarkan Allah. Orang-orang itu yang ingin membuat Yesus itu disalibkan. Orang-orang itu yang ingin dianggap oleh orang-orang lain sebagai orang-orang yang dibenarkan Allah. Padahal mereka itu orang-orang yang munafik. Sudah begitu dekat Tuhan itu dengan mereka, tetapi mereka tidak mau melihat, tidak mau mendengarkan firman-Nya, tidak mau melihat apa yang dibuatnya selama Ia berada di dunia ini, di dunia kita ini, menyembuhkan orang-orang sakit, memulihkan kembali orang-orang buta,
menyembuhkan orang-orang kusta, orang-orang yang terjepit, orang-orang yang miskin. Anak-anak dipeluknya dan dikatakan, barang siapa tidak seperti anak-anak ini tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Semoga kita mengerti perjalanan hidup kita di dunia ini. Ini tempat persiaran kita, tempat kita ikut serta dalam karya Allah itu untuk memberikan pengampunan kepada sesama kita. Inilah waktunya kita menjadi sahabat satu sama lain, karena kita sebagai orang berdosa tahu kita ini sama-sama ditolong oleh anak manusia itu, Yesus Kristus. Karena itu mari kita hari-hari ini bergembira. Bila kita menerima abu di dahi kita, katakanlah, aku mau merendahkan diri. Karena aku ini manusia seperti debu, akan kembali menjadi debu. Tetapi berkat karunia Kristus, kita ini dijadikan anak-anak Allah yang mempunyai kehidupan yang kekal bersama dengan Allah sendiri. Karena itu berdoalah dan peliharalah hubungan kita sebagai anak untuk terus-menerus memuliakan Bapa di surga itu. Itulah kehendak Yesus Kristus yang datang itu, supaya kita dipulihkan. Bersyukurlah kita untuk memulai tahun ini dengan masa pertobatan ini, dimulai hari ini, supaya kita semakin menyadari keadaan kita yang lemah dan terpuruk ini, tetapi ada tangan yang mengangkat kita. Tangan itu, tangan Yesus Kristus.